Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Saputra Setiadi, tim 073 akan menjelaskan dua materi mengenai ARBK Diskalkula. Apa saja dua materi itu? Langsung saja kita ke next slide. Nah, ini adalah dua materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada faktor penyebab ARBK Diskalkula. Yang kedua ada penanganan ARBK yang mengalami hambatan konsentrasi dan atensi diskalkula. Langsung saja ke materi pertama, yaitu faktor penyebab ARBK diskalkula. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika pada anak, yang secara umum berupa faktor dari dalam diri anak dan juga dari dalam luar diri anak. Hamalik di 2008 berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika ada 4. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri. Faktor yang bersumber dari dalam diri sendiri atau yang faktor internal sangat bergantung pada perkembangan fungsi otak, terlebih pada saat dalam kandungan. Oleh karena itu, faktor gizi ibu dan anak sangatlah penting dalam menentukan kecerdasan otak anak nantinya. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar juga. Yang pertama ada daya ingat yang rendah. Yang kedua ada terganggunya alat-alat indera. Yang ketiga ada minatnya pada pelajaran. Yang keempat kebiasaan belajar atau rutinitas. Kemudian ada motivasi dan cita-cita, dan ada konsentrasi belajar. Kemudian faktor yang kedua ada faktor yang bersumber dari keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang paling berpengaruh pada kehidupan anak sebelum kondisi di sekitar anak, dalam hal ini masyarakat dan sekolah. Dalam lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan atau hasil belajar pada anak, yaitu cara mendidik anak, hubungan antar anggota keluarga, suasana dalam rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Kemudian ada faktor yang bersumber dari masyarakat. Selain dalam keluarga, anak juga berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi hasil belajar antara lain kegiatan anak di masyarakat, teman bergaul, dan bentuk kehidupan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat ada faktor yang bersumber dari lingkungan. Sekolah merupakan tempat belajar anak setelah keluarga dan masyarakat. Faktor lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar anak adalah guru, metode mengajar, instrumen atau fasilitas belajar, kurikulum di sekolah, relasi guru dengan anaknya, kemudian relasi antar murid, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu, kebijakan penilaian, dan tugas rumah. Kemudian menurut Sujono pada tahun 2008 mengklasifikasikan kesulitan belajar matematika yang difokuskan pada penyebabnya. Kemudian ia bedakan menjadi faktor umum dan faktor khusus. Yang pertama kita bahas yaitu faktor dasar umum. Faktor dasar umum adalah faktor yang secara umum menjadi penyebab kesulitan belajar siswa, yang terdiri dari yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis dapat berupa anak yang mengalami permasalahan pada fisik seperti pendengarannya yang lemah, kemudian kesulitan dalam mengikuti penjelasan guru atau temannya, penglihatan yang kurang, akan sulit melihat tulisan di papan tulis atau ketika guru menjelaskan di depan. Yang kedua ada faktor intelektual. Siswa yang mengalami kekurangan dalam daya abstraksi, generalisasi, dan kemampuan penalaran deduktif maupun induktif, serta kemampuan numeriknya akan mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Karena kemampuan-kemampuan tersebut merupakan kemampuan dasar yang menentukan keberhasilan dalam belajar matematika. Misalnya, siswa yang kesulitan memahami sifat komutatif dan sifat asosiatif dalam penjumlahan, maka siswa akan kesulitan menyelesaikan soal yang melibatkan hukum-hukum itu dalam penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga ada faktor pedagogik. Kesulitan yang disebabkan oleh guru, semisal
guru tidak mampu memilih atau menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan pokok bahasan, motivasi serta perhatian guru terhadap siswanya yang kurang, cara pemberian motivasi yang kurang tepat, semisal membandingkan satu siswa dengan siswa lainnya. Kemudian yang keempat ada faktor sarana dan cara belajar. Kesulitan belajar matematika juga dapat disebabkan oleh keterbatasan sarana belajar seperti literatur, alat bantu visualisasi, dan ruang belajar. Kemudian ada faktor dasar khusus. Yang dimaksudkan dengan faktor dasar khusus adalah faktor yang secara spesifik menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan melakukan aktivitas belajar. Faktor-faktor yang dimaksud adalah yang pertama, kesulitan menggunakan konsep. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa siswa telah memperoleh pembelajaran mengenai konsep, tetapi belum menguasai konsep tersebut dengan baik karena bisa lupa atau sebagainya. Mungkin juga penugasan siswa atas suatu konsep masih kurang jelas atau kurang cermat sehingga ia kesulitan dalam menggunakannya. Yang kedua ada kurangnya keterampilan operasi aritmatika. Kesulitan siswa yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan operasional aritmatika merupakan kesulitan yang disebabkan oleh kurang mampunya dalam mengoperasikan secara tepat kuantitas-kuantitas yang terdapat dalam soal. Operasi yang dimaksud meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat, pecahan maupun desimal. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu penanganan pada ARBK yang mengalami diskalkula. Anak dengan kondisi kesulitan belajar matematika tidak dapat diperlakukan sama dengan anak seperti pada umumnya. Diperlakukan penanganan khusus agar anak dapat memecahkan masalah matematika dengan baik. Berikut terdapat 2 langkah penanganan yang dapat dilakukan menurut Abdurrahman. Yang pertama ada asesmen. Asesmen yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak atau siswa dalam matematika. Asesmen tersebut ada 2, yaitu secara formal dan informal. Yang pertama asesmen informal. Asesmen informal dapat dilakukan dengan melakukan observasi terhadap perilaku keseharian anak. Berbagai observasi terhadap perilaku anak sehari-hari dalam bidang studi matematika, kinerja dalam mengerjakan soal, atau tes buatan guru yang dikaitkan dengan kurikulum pada buku pelajaran. Kemudian yang kedua ada asesmen yang formal. Instrumen formal mencakup tes yang bersifat umum untuk digunakan dalam kelompok dan yang digunakan secara individu. Terdapat 2 jenis tes. Yang pertama itu tes kelompok baku. Instrumen formal yang berupa tes baku yang digunakan dalam kelompok perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Tes semacam itu biasanya mencantumkan berbagai tabel yang menjelaskan macam-macam interpretasi dan usia. Kemudian yang kedua ada tes klinis individu yang dirancang untuk diberikan kepada seorang siswa secara individu. Umumnya dapat memberikan informasi diagnosa daripada tes kelompok, menyediakan data-data khusus mengenai kesulitan matematika, dan lebih memberikan arah dalam penyusunan rancangan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada pengajaran remedial matematika. Pengajaran remedial matematika harus berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran matematika yang mencakup kesiapan anak, pengenalan konsep, kemudian ada latihan dan mengulang, perlunya membangun fondasi yang kuat tentang konsep dan keterampilan matematika, kemudian penyediaan program matematika yang seimbang, dan juga jika dibutuhkan penggunaan kalkulator. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.